Kapan antum mimpi ini? Baca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu tiup ke sebelah kiri. Ditiup ya. Ditiup. Bukan meludah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari itu. Dan kita masuk insya Allah malam ini dosa besar ke-122. Tentang masalah berdusta dalam mimpi. Saudaraku seiman, kita tahu bersama-sama dan kita tentu pernah lalui dalam hidup kita. Bahkan mungkin sering sekali kita mimpi. Dan mimpi ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil akal atau secara akal tentang buktinya ada alam gaib. Di antaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menjelaskan masalah itu dalam buku beliau tentang masalah mimpi itu bagian daripada bukti adanya alam gaib. Karena kita dalam kondisi tidur tapi melihat diri kita seperti naik di atas tunggangan. Kalau kita mungkin kendaraan sekarang, mungkin naik pesawat, ngobrol sama orang, makan. Kemudian juga ada hal-hal yang kadang-kadang yang kita tidak sukai, ya, mungkin berkelahi dan yang lainnya. Maka semua ini bisa dirasakan efeknya. Pada saat orang bangun, kadang-kadang masih dirasakan efeknya. Sementara dia sendiri ada di ranjangnya. Berarti ini secara akal dan bisa kita rasakan setiap saat ada sesuatu yang gaib. Selain daripada tentu banyak hal-hal yang kita bisa rasakan tapi tidak terlihat. Seperti perasaan kita, rasa suka, rasa sedih, marah, lapar, haus. Kita bisa rasa tapi tidak kelihatan. Maka ini semua bukti-bukti nyata tentang adanya alam gaib. Secara akal, gitu kan. Bahwasanya ada hal-hal di sekitar kita, kita nggak bisa lihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan. Tapi itu bukan hal yang akan kita bahas pada malam ini. Yang kita akan bahas fokus adalah tentang masalah mimpi itu sendiri dari sisi dalil-dalil syar'i, bagaimana agama memandang tentang masalah mimpi. Lalu kita masuk ke bahasan kita, haramnya berdusta dalam mimpi itu atau menyampaikan mimpi kepada orang lain. Saudaraku seiman, mimpi ini dibagi tiga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mimpi itu dibagi tiga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Nabi yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Kalau Nabi SAW bersabda mimpi dibagi atau terbagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama, mimpi buruk dan menakutkan. Juga menyedihkan. Dan kata Nabi, pastikan itu dari syaitan. Saya ulangi, mimpi yang pertama ini, mimpi buruk yang kita tidak suka, menakutkan, dan menyedihkan. Semua itu dari syaitan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan mimpi yang menggelisahkan seseorang karena terus saja terbawa walaupun dia sudah bangun. Dan ini biasanya disebabkan karena gejolak yang sedang ada di benaknya, baik di hati ataupun di pikirannya. Misal dia sedang berpikir untuk membuka sebuah usaha. Terus kemudian dia berpikir untuk meminjam uang dari seseorang. Atau dia berpikir untuk mau model tertentu tokohnya. Kemudian dia mimpi melihat itu. Itu karena terbawa dengan perasaan dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang merupakan petunjuk. Dan merupakan cabang dari mukjizat kenabian. Atau dikenal dengan ru'ya shadiqah. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih riwayat Bukhari,
Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mimpi itu 3 macam. Bisikan hati, maksudnya tadi di hadis yang sebelumnya, poin nomor 2, ini ya. Bisikan hati artinya apa yang sedang terlintas di benak dia, yang terlalu dia fikirkan sehingga terbawa dalam mimpinya. Kalau dia lagi pengen sekali makan makanan tertentu dan dia tidak dapat, akhirnya datang dalam mimpi. Mungkin yang bujang-bujang pengen sekali nikah sama seseorang, tapi dia mengkhayal tidak bisa dijangkau, lalu mimpi menikah sama orang itu. Itu bisikan-bisikan hati. Yang kedua, kata Nabi SAW, ditakut-takuti oleh syaitan. Ini mirip tadi dengan hadis yang sebelumnya, bagian yang pertama. Ya, cuma di sini ya, terbalik. Dan yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah. Atau tadi mirip juga dengan hadis sebelumnya. Dia adalah bagian ketiga. Atau dikenal dengan ru'ya sadiqah. Teman-teman sekalian, beranjak daripada sabda Nabi SAW tadi, 2 buah hadis yang sahih ini, maka para ulama hadis merincikan, mengatakan bahwasanya mimpi yang pertama yang dianggap dari syaitan atau mimpi dari syaitan, tidak perlu seseorang menceritakannya, apalagi ditakwilkan atau ditafsirkan. Semua yang membuat antum sedih, membuat antum gelisah, gak usah cerita, tutup mulutnya. Mau sama pasangan hidup kah, mau sama teman di kantor, mau sama sahabat, gak usah diceritain. Nanti kita sebutkan bagaimana tipsnya supaya tidak berpengaruh mimpi itu pada kita. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya seseorang laki-laki pernah datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, aku mimpi melihat kepalaku dipenggal. Lalu kemudian kepalaku itu menggelinding dengan cepat dan aku berusaha mengejarnya untuk memegangnya. Apa yang dimaksud dengan itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW tertawa dan mengatakan, apabila syaitan mempermainkanmu dalam mimpimu, maka janganlah kau menceritakannya. Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, setelah itu saya pernah mendengar Nabi SAW sampaikan di atas mimbar, bila seseorang di antara kalian dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya, maka janganlah dia ceritakan. Jadi apapun sifatnya, kalau sedih segala macam, tidak perlu sama sekali ceritakan. Tipsnya supaya mimpi itu tidak berpengaruh pada kita, yang merupakan gangguan syaitan tadi, cukup banyak riwayat yang menjelaskan, tapi saya sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama, begitu antum mimpi buruk, mimpi jatuh dari jurang, mimpi digigit hewan, atau yang sejenisnya, antum mimpi ya apalah yang menyedihkan, berpisah dengan pasangan, padahal sebenarnya antum tidak ada apa-apa, dan segala macam hal sehingga antum merasa sedih, terbebani, atau antum melihat pasangan antum selingkuh, padahal sebenarnya tidak, syaitan permainkan. Maka poin pertama, pada saat bangun baca isti'adzah 3 kali, 1 kali, meludah ke sebelah kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup ke sebelah kiri, ditiup ya, ditiup, bukan meludah besar ya, sehingga nanti pasangan antum kena, nanti marah dia. Yang kedua, memohon kepada Allah agar dilindungi dari keburukannya ya. Walaupun isti'adzah sudah mewakili poin kedua ini, nanti kita akan dengarkan hadisnya. Kemudian yang ketiga, jangan diceritakan pada orang-orang, termasuk pasangan hidup kita. Suami istri pun tidak usah cerita. Kapan itu menyedihkan, kapan itu mengganggu hubungan rumah tangga, kapan itu memberikan, bahkan seringkali ada suami istri mereka tidak ada apa-apa, tapi salah satunya dimimpikan menikah sama orang lain, bercerai, ribut. Atau kadang-kadang ada juga orang mimpi sosok orang soleh
Tapi dia mimpi orang itu malah menjadi penjahat. Ya. Permainan syaitan. Dan banyak contoh yang ulama sebutkan dalam masalah ini. Sesuatu tidak masuk di akal, selesai. Ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apabila kalian bermimpi buruk, apabila kalian mengalami mimpi buruk, kata Nabi SAW, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali. Dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dampak buruk mimpi tersebut. Kemudian jangan ceritakan kepada orang lain mimpi itu. Atau jangan ceritakan mimpi tersebut pada siapapun. Maka mimpi itu, kalau dia lakukan 3 hal tadi. Baca isti'adzah, meludah sebelah kiri 3 kali, tidak ceritakan sama orang, maka dampak buruk mimpi tersebut tidak akan mengganggunya. Atau maka mimpi itu tidak akan memberi dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk. Ya, jadi makanya antum tidak boleh cerita kepada sembarang orang. Apalagi kalau itu mimpi tadi yang buruk, yang menyedihkan, yang tidak enak. Karena kalau kita cerita sama orang, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, menjelaskan hadis Nabi SAW ini, di jilid 15 halaman 18, ya. Terkadang ada orang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Misalnya, orang pincang, apalah jatuh, cerai, lalu dia bicara sembarangan sama orang, sehingga orang itu mulai menafsirkan. Nanti kita akan jelaskan ya, bukan tidak boleh menafsirkan mimpi, tapi harus ahlinya. Tidak boleh sembarangan orang. Kapan dia bilang, oh sepertinya begini, bisa terjadi itu. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Nawawi mengatakan, terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Meskipun masih banyak kemungkinan, masih bisa terjadi yang lain, tapi orang ini sok tahu lalu dia menafsirkannya karena diceritakan oleh temannya. Tafsir buruk itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Karena mimpi yang dialami seseorang ibarat sesuatu yang terbang. Artinya, ketika mimpi itu memiliki 2 kemungkinan makna, kemudian ditafsirkan pada salah satu maknanya, maka akan terjadi sesuai yang mendekati sifat tersebut. Oleh karena itu, tadi kita dilarang untuk menceritakan. Ya. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana seorang sahabat yang menggambarkan kepalanya terputus, ya. Kalau kita tidak faham riwayat ini teman-teman sekalian, maka kita akan berpikir negatif. Oh, kepala saya dipenggal, apakah saya akan dibunuh orang? Bisa berpikiran begitu. Tapi ternyata Nabi SAW menganggap itu permainan syaitan. Sementara mimpi yang kedua, tadi itu mimpi yang pertama ya. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang tadi bisikan hati maksudnya. Kita berbicara riwayat pertama yang saya sebutkan. Kalau di riwayat kedua ini disebutkan kriteria yang pertama. Yang bisikan-bisikan hati, yang kita cenderung mau makan, kita cenderung suka sama orang. Maksud dalamnya masalah ini biasanya mimpi junub, ya. Terlalu suka sama seseorang berlebihan, akhirnya dia mimpi biologis di situ. Bahkan kadang-kadang ada orang bangga, dia bilang, ya paling tidak mimpinya. Kenapa antum ketawa? Pernah ngalami? Maka ia juga melakukan hal yang sama. Seperti poin pertama tadi. Dia baca isti'adzah, dia meludah 3 kali sebelah kiri, kemudian dia tidak menceritakan kepada orang lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mimpi yang ketiga adalah ru'ya sadiqah tadi, ya. Mimpi yang benar. Yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini berbeda hukumnya. Misal semua yang menggembirakan, seperti misalnya, dan tidak ada kemaksiatan ya, dalam arti kata gembira di sini memang menggembirakan positif, seperti antum melihat mengunjungi atau tawaf di Ka'bah, masuk ke surga, ya, ikut berjihad, ya, atau sedang sholat berjamaah, atau mimpi mengisi pengajian, atau
hadir di pengajian, semua itu masuk dalam ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Dan ini masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah ru'ya shadiqah. Banyak sekali hadisnya, di antaranya Nabi SAW mengatakan mimpi yang benar atau ru'ya shadiqah adalah bagian cabang dari 46 cabang mukjizat kenabian. Hadis Bukhari. Riwayat yang lain, mimpi yang benar dari orang beriman yang menggembirakan dia, dalam arti kata di dalam mimpi itu dia gembira karena dia melakukan ketaatan kepada Allah, apapun sifatnya, ya, maka itu bagian daripada 70 cabang mukjizat kenabian. Katanya Nabi sudah tidak ada, tapi seringkali Allah memberikan informasi dari mimpi orang-orang yang beriman ini, ya. Ini banyak contohnya, seperti misalnya mimpi sahabat Nabi dulu yang bernama Abdullah pada saat awal Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian muslimin belum memiliki azan, ya. Belum ada azan sholat waktu itu. Dan ini terjadi tahun kedua Hijriah sebelum perang Badr. Maka pada saat itu Nabi SAW menyuruh para sahabat, coba cari sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai simbol untuk datang sholat. Ada yang berpikir untuk pakai trompetnya orang Yahudi, ada yang terpikir untuk memakai loncengnya Nasrani, ada macam-macam. Rencananya hari itu mereka menyebar mencari, besok mereka masing-masing menawarkan kepada Nabi SAW. Rupanya Abdullah ini mimpi. Dia tidur, dia mimpi, dia melihat ada orang jalan bawa lonceng. Kemudian dia bertanya, ya, maukah kau jual lonceng itu untukku? Dalam mimpi. Kemudian orang itu pun berkata, untuk apa? Dia mengatakan, kami mau gunakan untuk panggilan sholat kami. Kalau orang itu berkata, maukah kau saya tunjukkan lebih baik daripada lonceng ini? Kata dia, tentu saja. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan. Seperti sudah kita tahu, Allah Akbar, sampai la ilaha illallah. Setelah itu, dia bangun lalu dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mimpi begini. Maka Nabi SAW mengatakan, mimpimu baik. Tapi ajarkanlah azan itu, lafaz-lafaz itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih bagus dari suaramu, ya. Maka jadilah Bilal muadzin Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh. Dan cukup banyak tentunya contoh-contoh ru'ya shadiqah, ya. Ru'ya shadiqah cukup banyak. Dan Imam Malik mengatakan tidak seluruh mimpi patut diceritakan, hanya mimpi-mimpi baik saja. Dan termasuk sunnah Nabi SAW memang diceritakan mimpi itu. Kalau mimpi baik, ya, sunnah Nabi boleh kita ceritakan. Oh, saya mimpi mendatangi ini dan itu. Misalnya, saya datang ke Mekah, saya mengunjungi masjid Nabi, saya melihat ini dan itu semuanya adalah bagian dari mimpi yang baik. Termasuk mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nanti kita sebutkan juga di poin-poin kita itu. Semua mimpi yang baik ini, terutama dari para nabi, kalau mimpi nabi semuanya ru'ya shadiqah. Kalau mimpi nabi semuanya ru'ya shadiqah, ya, semuanya petunjuk dari Allah. Kalau kita tadi selain nabi masih dibagi 3 kriterianya, kan? Tapi kalau nabi-nabi semuanya mimpi baik. Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya wahyu datang kepadaku terkadang dalam bentuk mimpi, ya. Terkadang dalam bentuk suara lonceng yang keras. Terkadang, ya, masuk ke dalam benak hatiku. Dan terkadang aku diajak bicara langsung oleh malaikat Jibril. Maka mimpi para nabi semuanya benar. Dan itu petunjuk. Kisah masyhur tentang mimpi nabi-nabi ini diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masyhur pada saat mau menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, yang Allah sebutkan dalam surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 102 sampai 105. Kalau yang punya program Al-Quran di handphone dibuka ini, As-Saffat surah 37 ayat 102 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu As-Saffat 102 yang artinya pada saat
Ismail sudah sampai umur dewasa, maka Ibrahim ayahnya alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat mimpi. Ya. Di dalam mimpiku itu aku melihat aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Kalau tadi, ingat riwayat sahabat tadi, riwayat Jabir, sahabat mimpi lahirnya di penggal. Ya. Lalu Nabi bilang apa? Itu dari syaitan. Tapi itu tidak berlaku untuk para nabi-nabi. Kalau Nabi benar. Makanya saya sengaja datangkan ini untuk menjelaskan pengecualian. Kalau kita mimpi kepala kita dipenggal, itu berarti dari syaitan. Sudah selesai. Kita ambil riwayat Jabir tadi. Hadis yang sahih itu. Tapi kalau nabi-nabi, itu berarti benar. Makanya Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada anaknya Ismail alaihissalam, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka pastilah engkau akan mendapatkan aku dengan izin Allah termasuk orang-orang sabar. Perhatikan kalimat Nabi Ismail alaihissalam yang mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Kalimat ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, kerjakan kepadamu apa yang diperintahkan. Kata ulama tafsir, Ismail alaihissalam sangat faham mimpi ayahnya Ibrahim karena dia nabi berarti benar. Berarti perintah Allah. Syaitan nggak bakal datang menggoda nabi-nabi. Nggak ada permainan syaitan ke nabi-nabi. Mereka tidak bisa itu. 103-nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, pasrah dengan keputusan Allah dalam mimpi tadi harus disembeli, Ibrahim harus menyembeli anaknya Ismail alaihissalam, dan sudah diletakkan di atas pelipisnya, maksudnya sudah ditidurkan dan sudah akan disembelih lehernya. 104-nya berbunyi, wanadainahu ayya Ibrahim. Maka pada saat itu benar-benar mereka sudah ikhlas dua-duanya. Ismail sudah pasrahkan lehernya, Ibrahim sudah mengayunkan pedangnya, sudah mau disembelih anaknya. Ujian Allah berat pada saat itu. Jadi bukan cuma sekedar baru niat lalu Allah sudah beritahukan kalau itu hanya cobaan, enggak. Sampai betul-betul Ismail dan Ibrahim sudah dua-dua pasrah, falamma aslama, menyerahkan diri sudah, wa tallahu lil jamin, sudah diletakkan dan akan disembeli, maka kami memanggil wahai Ibrahim. 105-nya, qad saddaqtar ru'ya. Garis bawahi kalimat ru'ya. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah mempercayai mimpi itu, ya? Maka kamu atau begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini salah satu contoh ru'ya sadiqah para nabi-nabi yang benar dan disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga yang masyhur kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dalam surah Yusuf, yang dia mengatakan dalam surah Yusuf, wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada aku. Ya. Maka pada saat itu Yakub alaihissalam, ayahnya Yusuf alaihissalam, menakwilkan mimpi itu sambil mengatakan, jangan pernah kau ceritakan itu pada saudara-saudaramu. Ya. Lalu ditakwilkanlah dalam sebuah riwayat dijelaskan kalau 11 orang itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Bulan adalah ibunya, matahari adalah ayahnya. Ya, kan? Tapi ini juga disebutkan, intinya ada mimpi. Dan itu kita sudah tahu, ada surah Yusuf menjelaskan masalah itu. Ya. Kemudian juga mimpi Nabi alaihissalam, banyak sekali. Banyak mimpi Nabi SAW, seringkali beliau mimpi. Bahkan salah satu tradisi Nabi SAW, beliau seringkali habis sholat subuh, pasti bertanya kepada sahabat-sahabat, ada enggak seseorang dan terdengar yang mimpi semalam? Ditanya. Kalau ada sahabat yang ceritakan, ya Rasulullah saya mimpi begini, Nabi takwilkan. Tapi kalau dari syaitan, kayak tadi sahabat, Nabi bilang itu permainan syaitan. Ya. Cuma memang Nabi SAW memang ahlinya di situ. Memang beliau mendapatkan wahyu untuk menakwilkannya. Ya. Contoh misalnya mimpi Nabi SAW adalah pada saat akan terjadi perang Uhud.
Waktu pasukan Quraisy keluar 3.000 orang dari Mekah menuju ke Madinah dan sudah dekat dengan pintu gerbang Madinah, maka Nabi SAW merembukkan, bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus kita lakukan. Para sahabat Nabi yang tidak sempat ikut di perang Badr, lalu mendengar perang Badr yang tahun 2 Hijriah, sementara perang Uhud tahun 3 Hijriah. Itu ada malaikat yang datang, para syuhadanya mati dan berbicara dengan Allah. Pemimpin-pemimpin Quraisy banyak yang terbunuh. Mereka yang tidak sempat hadir di Badr, semangat, ya Rasulullah, kita keluar saja, lawan mereka. Apalagi kami nggak punya peluang kemarin di Badr. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Nabi mengatakan kalau saya cenderung bertahan di dalam benteng. Kalau dalam benteng maka otomatis musuh mudah dihadapi karena benteng-benteng zaman dulu tuh tinggi 10-15 meter bahkan lebih. Lalu dilumurin dengan minyak sehingga musuh nggak mudah untuk naik. Kadang-kadang juga kalau mereka tempelkan tangga disiram lagi dengan air panas, ya, atau apalah lahar yang panas yang dipanasin lalu dilemparkan ke musuh-musuh gitu. Tapi rupanya mayoritas sahabat berharap Nabi SAW keluar. Maka Nabi pun berdiri masuk ke rumahnya alaihissalam, lalu beliau pakai baju perang. Rupanya beberapa sahabat diantaranya Hamzah dan yang lainnya radhiyallahu anhum majma'in itu lalu berkata, sepertinya kita terlalu memaksakan pendapat kepada Nabi SAW. Terlalu maksain pendapat. Sekarang kita ke rumahnya Nabi saja, kemudian kita bilang aja sama Nabi, gitu. Kita bilang sama Nabi, gak apa-apa dia bertahan di Madinah aja. Mereka tunggu, begitu Nabi SAW keluar, sudah dengan pakai topi besi, baju besi, sudah dengan perisai, dengan pedang. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami memaksakan pendapat pada Anda. Kalau Anda mau bertahan di Madinah silahkan. Maka keluarlah sabda Nabi SAW yang masyhur, tidak layak bagi seorang Nabi kalau sudah mengenakan baju perang, melepasnya kembali sampai Allah berikan petunjuknya. Dia menang atau dia kalah dari musuhnya. Dan ini ciri seorang muslim. Kalau sudah berazam, bertekad, dan itu kebaikan, tawakal ala Allah. Nggak boleh ragu-ragu. Jalan, selama itu kebaikan jalan. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, aku melihat mimpi. Aku melihat mimpi. Kata para sahabat, apa mimpi Anda Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku melihat ada retakan di pedangku. Kemudian aku juga melihat ada sapi yang disembelih. Dan aku melihat aku masuk ke dalam sebuah benteng yang kokoh. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang retak itu berarti ada sahabatku yang terbunuh. Kalau sapi yang disembelih berarti ada kerabatku yang mati. Dan benteng yang kuat adalah kota Madinah. Dan betul terjadi seperti yang Nabi SAW takwilkan masalah itu. Dan cukup banyak tentu contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Orang-orang juga pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan beliau menakwilkan itu ya, mimpinya. Tapi ini Nabi SAW, beliau memang layak untuk menakwilkan mimpi. Ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi ya, ada anak kecil atau ada bagian dari anggota tubuh Anda, maaf, ada bagian dari anggota tubuh Anda di rumahku, kata ibu itu. Kebetulan ibu ini, dia memang suka menjual jasa ASI. Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mimpi semalam melihat bagian dari tubuh Anda ada di rumah kami. Maka kata Nabi SAW, itu menandakan Fatimah akan melahirkan anak beliau SAW radhiyallahu anha, Fatimah Zahra akan melahirkan anak laki-laki dan dia nanti anak itu atau cucuku akan disusui olehmu. Maka terjadilah seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menekankan dalam sebuah hadis yang sahih, apabila seseorang dari kalian melihat mimpi yang menggembirakan, mimpi yang benar, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dan ceritakan ke orang lain. Tadi saya bilang mimpi tawaf di Ka'bah, mimpi masuk surga, boleh kita sampaikan. Bahkan bagian dari sunnah Nabi SAW kita menyampaikan. Tapi ingat ya, mimpi yang menggembirakan dan baik. Kapan itu menyedihkan, menyusahkan,
atau masalah aib orang, maka itu semua dari syaitan. Lakukan tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan. Kata Nabi SAW, apabila seseorang dari kalian melihat mimpi yang menggembirakan, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dan ceritakan ke orang lain. Sebaliknya, bila mimpinya buruk, ya, menyedihkan atau memunculkan duka citanya, ya, maka pastikan itu dari syaitan. Karena itu ia hendak mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan menceritakan pada orang lain karena mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat padanya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Ulama merincikan tentang masalah permainan syaitan tadi yang dilarang untuk menceritakan juga ini. Yang paling sering dalam rumah tangga itu dimimpikan selingkuh, diahnya atau pasangannya selingkuh, supaya terjadi cekcok. Kapan antum mimpi ini? Baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah sebelah kiri 3 kali, kemudian jangan ceritakan, termasuk sama pasangan kita. Kapan antum terpancing? Bangun tengah malam korek. Saya mimpi tadi. Kamu jalan sama ini dan itu, ya. Pasti benar. Ini handphonemu saya periksa. Ini dia jadi syaitan manusia, ya, yang mendukung syaitan jin. Ini kalau ada syaitan jin di sini marah sama kita nih, kita bongkar kedoknya, ya. Jadi tidak boleh cerita. Itu contoh ulama mengatakan dalam masalah rumah tangga. Yang paling sering dimimpikan perselingkuhan atau tadi mimpi junub, ya. Kalau orang mimpi junub sesekali mungkin masuk akal.